YouTube channel. Kenalin, nama aku Novi. Aku tuh seorang content creator di Instagram dan TikTok. Awalnya dari lifestyle content creator yang going to mukbang, event-event, dan sekarang mulai beralih ke traveling content creator, mostly di luar negeri ya. Nah, pengalaman aku kemarin waktu solo traveling 3 negara ya selama 10 hari ya. Dan beberapa aku sendiri ke Singapura sendiri, ke Malaysia sendiri, dan ke Thailand itu sendiri. Tapi di sana aku ketemu banyak banget temen guys. Tapi specifically kali ini aku bakal bahas tentang pengalaman aku waktu naik dinner cruise di Bangkok. Oke, dan aku persis pakai baju ini karena ini aku beli di Bangkok. Sumpah aku nyesel sih kenapa aku nggak sediakan budget lebih untuk belanja gitu, karena memang Bangkok best banget sih untuk belanja bagi para wanita gitu. Tapi aku nggak terlalu just tip di sana ya, karena mostly aku memang pengennya traveling. Nah, pengalaman aku kemarin aku beli tiketnya itu di Traveloka. Sebenarnya harganya itu ada yang 200 ribuan, ada yang 400 ribu, bahkan ada 900 ribu. Tapi aku nggak nemu yang di angka 200 ribuan, 290 ribu udah habis. Kebetulan karena flight aku tuh tanggal 28, jadi sisanya yang tanggal 27 tuh yang paling murah, harganya 400 ribuan. Aku naik kapal Princess apa gitu, tapi memang ada harga ada kualitas ya bun. Jadi kalau harga yang murah itu aku ngeliat dia kapalnya itu ada atas bawah memang, tapi yang atas itu nggak ada atapnya gitu lah. Dan aku merasa ada harga memang ada kualitas, jadi 400 ribu itu kalau kapalnya itu lebih bagus gitu. Dimulai dari cara berangkatnya. Oke, aku kan nginep di Deluxe Hotel Bangkok ya. Aku bisa kasih nilai hotelnya sih 6/10 ya, karena iya ada harga ada kualitas. Aku kemarin di situ harganya 400 ribuan per malam, tapi masih banyak pilihan lah hotel-hotel yang lebih bagus gitu. Nah, aku berangkatnya of course dari Pratunam. Sebenarnya aku bisa aja naik Grab ya, murah cuma 35 ribuan kalau nggak salah. Tapi kan aku pengen mencoba, gimana sih di sini rasanya kalau misalkan aku naik public transportation gitu. Akhirnya aku memang nggak nemu akses aku kan apa jadi di Google ya. Aku menemukan akses lewat di Pratunam, di depan Pratunam, opposite Pratunam or something like that. Aku bakal cantumin nama haltenya di sini ya. Itu aku naik bus nomor 17 ya. Tapi aku mau kasih tahu ke kalian, itu bisa lama banget, let's say 30 menit sekali. Dan kemarin kan aku jam 2 siang ya, jam 3 siang itu masih panas banget. Dan aku kan kelaparan ya, aku udah beli burger di 7-Eleven gitu. Nah, aku baru dapat duduk. Abis itu aku nunggu tuh bis nomor 17-nya. Ada sih, tapi aku lagi makan burger gitu. Aku mikirnya nanti juga ada lagi bisnya gitu. Dan ini jangan kalian lakuin ya guys. Kenapa? Karena bis di sana tuh lama banget, bisa kayak 40 menit sekali gitu. Dan karena aku nggak tahan, akhirnya aku ya ngeliat di Google Maps kan, kalau tetap bisa ya naik bis nomor 40 gitu. Nanti di tengah jalan nunggu lagi nomor 17 lah, intinya sampai nyampe ke Asiatic Pier ya. Nah, udah kayak gitu akhirnya aku naik bis nomor 40. Harganya berapa ya? Sekitar 20 baht. Ya, 20 baht gitu. Nah, terus udah nih aku turun, terus aku lanjut naik nomor 17, terlepas dari nyasar-nyasarnya itu ya. Padahal kalau misalkan aku naik dari Pratunam aja, ya itu udah bisa sampai nyampe ke si Asiatiknya gitu. Tapi karena aku kelamaan di 17, akhirnya aku naik bis nomor 40 gitu kan. Nah, udah kayak gitu aku harusnya naik aja tuh nomor 17. Akhirnya aku di tengah jalan nyambung lah naik 17 gitu. Bayar sekitar 20 lagi gitu. Berarti let's say ya 40 baht gitu ya untuk sekali perjalanan menuju Asiatic Pier gitu ya. 20 ribu lah, sekitar 20 ribu rupiah gitu. Nah, udah itu perjalanan 1 jam
sejam lebih kalau nggak salah, karena emang menunggu itu lama banget dan panas itu menurut aku Thailand tuh panasnya 3 kali lipat dari Jakarta ya. Ini aku nggak lebay karena memang aku biasa naik transportasi umum juga di Jakarta, dan menurut aku Jakarta itu panasnya panas-panas lembab enak berangin gitu. Kalau di sana tuh panasnya nyelkit gitu, bener-bener nyelkit dan bikin keringat bercucuran tapi nyelkit aja gitu. Panas itu beda menurut aku ya, menurut aku. Jadi karena aku sendiri, aku mempertimbangkan untuk ngirim ongkos gitu ya naik bis, tapi ternyata gak jauh beda guys. Nah udah, abis itu aku udah naik, turun di bus stop terakhir, terus aku jalan aja 300 meter. Nah aku jalan 300 meter, udah jalan 300 meter, nyampe tuh pemandangannya lumayan bagus kan, untuk foto-foto, video-video. Aku memang literally sendiri ya, jadi aku pakai tripod aja mana-mana gitu, entah untuk dipegang kayak gini atau aku taruh, aku ingin jalan-jalan gitu, bener-bener sendiri banget nih ya, jomblo gitu. Nah sampai aku di suatu counter. Nah di counternya itu kita tuh tinggal nukerin gitu loh, Chow Praya Princess kalau nggak salah namanya, nanti aku taruh di sini ya. Dan nanti tuh ada kayak 2 tiket gitu, satu kayak kwitansi, di bawahnya itu tuh ada tulisan kayak oh seat kamu nomor 888L gitu, sama ada ditempelin di sini itu stiker untuk nunjukin oh kalian upper atau di lower gitu. Kalau menurut aku ya, aku memang memilih di Traveloka itu aku memang memilih yang upper. Kenapa? Karena tujuannya kita di night cruise itu kan makan ya udah, let's say hanya makan tok gitu ya. Tapi kan yang kita kejar tuh pemandangannya, dan aku milih yang jam 5 sore. Menurut aku ini tuh best deal banget ya. Nah, hal-hal yang perlu kalian perhatiin kalau misalnya kalian mau dinner cruise di Bangkok adalah, pertama, memang pesannya kalian bisa lewat Traveloka, bisa lewat Klook ataupun apapun itu, dan kalian pilih yang upper. Kenapa? Karena yang upper itu walaupun panas ya, tapi view-nya best aja gitu loh. Udah ya kan. Yang kedua, kalian wajib banget yang namanya kalau misalkan kalian pilih, harus wajib banget fardu ain ya, jam 5 sore, karena jam paling awal mereka itu jam 5 sore gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan jam 5 sore itu tuh kalian bisa dapat view sore yang cantik banget, dan backnya itu udah pasti malam, kurang lebih sekitar, kan ini cuma 1,5 jam ya, dari jam 5 sampai jam 18.30 kalau nggak salah. Iya, 1,5 jam aja. Jadi pulangnya itu gelap, berangkatnya itu memang terang gitu. Dan menurut aku bagus banget kalau kalian pilih jam 5 sore, karena kalian bisa dapat 2 view di dalam 1 kali perjalanan, dan itu cantik banget. Nggak perlu jago lagi, kayak cantik banget. Kayak bisa lihat Wat Arun, bisa yang Icon Siam, terus kan yang aku suka tuh ya, bisa ngeliatin di maps gitu. Kalau aku tuh jalan literally jalan, tapi bukan di darat guys, di air. Kayak wah gue di air nih, kayak Putri Duyung gitu ya gak sih? Tapi anyway, intermezzo sedikit, ada biawaknya. Jadi kalau teman aku dia naik kapal lintas ya dari Icon Siam, dari entah dari mana ya, pokoknya dari Icon Siam ke Wat Arun gitu ya. Terus kayak ada biawak mau naik ke atas, kayak agak-agak serem juga ya. Terus sungai kayaknya ada buaya atau biawak, aku kurang paham. Jadi hati-hati ya, jangan sampai nyemplung. Udah ya, intermezzonya selesai. Nah tadi sampai mana? Oh ya, aku bilang pilih jam 5 sore. Dan yang ke berapa nih? Yang ketiga ya. Kalau kalian datangnya itu dari jam maksudnya jam dinner itu dimulai dari jam 5, kalian wajib banget datang dari jam 4 kurang. Kemarin tuh karena aku habis belanja dulu di Pratunam Platinum Desember ya, aku males pulang lagi kan, jauh gitu, panas gitu. Sebenarnya mau pulang dulu, mandi lagi, sholat lagi apa segala macam, tapi mager gitu. Ya udah, aku datang langsung kan jam 3 aku berangkat ya, jam 4 kurang aku udah nyampe di situ. Dan sumpah kalian bisa lihat video-videonya kalau itu tuh masih sepi banget, jadi bagus untuk foto-foto, video-video. Bahkan aku yang memang
sendiri banget ya, jomblo gitu ya, kayak nggak punya temen gitu ya, seneng di situ. Kenapa? Karena walaupun panas tapi literally view-nya bagus dan bersih, jadi nggak perlu diedit lagi belakangnya ramai orang ini itu segala macam. Biarin aja, oke? Biarin aja, karena memang sepi aja gitu. Karena kalau misalkan udah rame kan, ya memang sih masih bisa foto video ya, tapi kan kayak mager aja gitu gak sih? Jadi menurut aku better kalian datang jam 4 kurang, ya masih sepi-sepinya lu bisa foto video, walaupun ya kalian nunggunya lebih lama. Oh ya, satu hal lagi buat kalian para muslim, kalian bisa sholat. Kenapa? Karena di Asiatik ini pun ada musolahnya, ada prayer room yang lumayan oke, kayak misalkan prayer room di stasiun-stasiun di Jakarta gitu ya, lumayan luas. Ada tempat wudhunya, ada tempat sholatnya, dan bahkan disediain mukernahnya dong. Sumpah, kayak di sana tuh dia muslim friendly banget ya, karena beberapa stand makanan itu kan kayak food court gitu ya, walaupun harga agak-agak lebih mahal, tapi banyak yang muslim food gitu. Jadi kan bisa sholat dulu, foto-foto dulu. Kemarin aku gak sholat di situ sih, aku sholatnya hanya maghrib aja. Kenapa? Karena aku jamak kan, Thailand kan jauh ya dari Jakarta, jadi boleh jamak kosong gitu. Jadi aku udah jamak sholat zuhur dan asarnya itu di hotel gitu. Jadi aku nggak sholat, tapi aku baru tahu kalau di situ ada musolanya setelah keluar dari kapal. Jadi aku sholat maghrib di situ. Oke. Nah, terus tadi udah yang ketiga, dan yang keempat. Yang ketiga tadi kan kalian datangnya harus lebih awal. Yang keempat ini masalah apa? Timing. Ya, timing. Pokoknya di saat kalian itu orang-orang nih ya kan udah datang gitu, orang-orang foto-foto dulu 5 menit gitu ya. Barulah nanti si diumumkan, oh udah boleh ngantri ambil makan. Nah, di saat itu yang paling tergenting dan paling penting yang harus kalian pakai untuk foto-foto sepuasnya. Karena waktu itu cuma 5-10 menit aja. Jadi mereka lagi antri makan kayak di kondangan gitu ya. Kalian foto-foto aja dulu sepuasnya. Gak apa-apa kalian dapat makan yang belakangan, karena gak bakal habis juga gitu kan. Kalau udah foto, video sepuasnya, footage banyak, cantik deh, pokoknya bener-bener cantik. Udah puas foto-foto, video-video kayak cantik. Di saat itu sepi karena orang lagi pada ngambil makanan, dan kalian disitu bisa dapat foto, video yang memang bener-bener apa ya, dengan kapalnya jalan tapi kosong. Wah, itu kayak bagus banget sih menurut aku. Itu ya yang keempat. Nah, ada juga yang kelima, tapi ini khusus solo traveler, backpacker yang kayak sendiri banget kayak aku gitu ya. Kalian tuh wajib banget tahu SKSD sama seseorang yang memang kalian lihat, oh dia bisa nih diajak kerja sama. Kan kemarin aku bener-bener sendiri, tapi aku SKSD sama rombongan dokter dari Indonesia gitu. Karena sebelumnya waktu aku ke Grand Palace itu literally nggak ada orang Indonesia loh. Bahkan yang pakai kerudung aku doang. Mungkin ada orang Indonesia, tapi yang pakai kerudung aku doang gitu. Itu susah banget minta tolong orang videoin, dan tripod gue lagi disita gitu. Jadi kan nggak ada foto video yang bagus gitu ya. Nah, saran aku kalau kalian solo traveler kayak aku yang sebatang kara kayak gini, yang mendingan kalian SKSD sama siapapun. Fungsinya untuk apa? Untuk saling take foto video yang bagus. Karena yang namanya di kapal pasti crowded banget, orang lewat sana sini. Untuk taruh tripod itu lumayan susah ya, jadi agak mengganggu orang-orang yang lewat juga. Jadi menurut aku better kalian udah deh, kalau memang ada orang yang bisa diajak kerja sama gitu ya, kak tolong dong ngapain, can you take a picture of me please, take a video of me please, ya thank you, you wanna get some photos, I'll take for you gitu. Jadi kayak ada timbal baliknya gitu. Kalian lihat nih siapa kira-kira orang yang baik gitu, bisa kalian minta tolong ambil foto video. Karena kalau misalkan di dinner course Bangkok itu tuh literally kalian hanya bergantung pada diri kalian sendiri. Bahkan ya pas aku shootin, pas aku makan kayak gini aja, aku nggak pakai tripod, aku pakai apa? Pakai botol minum atau gelas yang ada airnya, aku taruh di situ ya kan, terus udah aku nge-shoot aja makan zuzuzuzuk gitu. Udah ya kan, kalian wajib banget punya teman biar ada yang moto dan videoin gitu. Tadi udah keberapa ya? Yang pertama
itu tadi apa ya, pokoknya udah keberapa, 4 ya, ini kelima, entah ke-6 atau ke-7 gitu ya. Pokoknya setelah itu poin pentingnya adalah entah ke-6 atau ke-7 ya, ntar aku edit lah di sini pas ngedit caption itu. Oh iya, kalau kalian makan terus kalian mau ngambil makanan lagi di sana gitu kan, sebelah kalian ada orang nih bilangin, "Kak, tolong jagain ya, makanan aku belum selesai." Belum selesai, biar gak diambil sama tugas waitersnya yang bersih-bersih gitu. Karena kan kemarin sampai aku tuh kayak orang Australia gitu ya, dia lagi sama cowoknya mungkin ya, jadi gak enak kan untuk diganggu. Dan aku gak expect kalau pas aku ngambil prawn, ngambil udang seger gitu yang dia busung gitu, itu aku gak expect kalau makanan aku bakal diambil, karena itu baru dimakan kayak beberapa suap, literally beberapa suap. Tapi memang aku agak menyesal ngambil makanan itu karena ada beberapa menu yang aku suka banget, ternyata aku ngambilnya sedikit gitu. Pas aku balik dong ke meja aku, ternyata itu udah diambil sama waitersnya gitu. Terus sampai aku kayak, "Oh sorry, I didn't notice your food is taken by the waiters," gitu. Kayak, "Oh maaf, aku gak nyadar kalau misalkan makanan kamu diambil waiters." Gitu lah kayak. Terus aku bilang, "It's okay, I don't expect to be like that as well." Aku bilang gitu kayak, "Oh aku gak nyangka juga bakal diambil," gitu. Terus ya kan aku langsung naruh prawn di situ ya. Terus aku bilang, pokoknya jagain ya biar gak diambil lagi sama waiters, aku pengen ngambil piring baru gitu. Dan literally aku ambil piring baru dong guys, dan itu menu-menu yang aku suka aku lebih banyakin gitu. Nah pokoknya itu ya guys, kalian kalau misalkan sendiri atau sama temen bilang, ini belum selesai gitu, jadi kayak ya udah gitu, ini belum selesai gitu, biar nggak diambil sama waitersnya gitu guys. Terus apa lagi ya, aku merasa ada harga ada kualitas ya, jadi aku nggak tahu bagaimana makanan yang 200 ribuan, bagaimana makanan yang aku tahu yang hanya yang 400 ribu yang princess, couple princess yang aku naikin itu. Tapi aku nggak tahu jenis makanan apa yang dihidangkan di dinner yang 900 ribuan. Mungkin situ ada daging ya, karena kalau di makanan yang 400 ribuan itu dinernya itu benar-benar kayak makanan kondangan di Indonesia guys. Surprisingly aku bilang enak banget ya. Kenapa aku bilang enak banget? Karena basically aku gak suka makanan Thailand guys. Terus ternyata gak suka, aku gak suka yang asam, yang agak-agak aneh menurut lidah aku. Dan menurut aku makanan di Thailand itu pricey sih. Kalau ada yang bilang makanan di Thailand murah, enggak sih. Memang dia kursnya lebih murah daripada di Indonesia, tapi aku ngelihatnya, aku kan of course nyarinya muslim food ya. Oh ya, muslim food di depan Platinum memang ada, Platinum Pratunam itu ada, tapi mahal karena satu porsi makanan berat aja itu sekitar 200 sampai 250. Let's say ada yang 100, 150, 100 itu kurang lebih 40 ribuan, 48 ribu. 100 ribu bagi 2 aja, karena kursnya kemarin aku di 453 kalau nggak salah, 478 kalau nggak salah, lupa nih 400 berapa ya, 483 gitu lupa. Pokoknya tinggal dibagi 2 aja. Dan 100 baht itu cuma dapat kayak makanan muslim ya, kayak apa ya, burger, kebab gitu-gitu ya, bukan makanan yang mengenyangkan gitu. Jadi basically di Thailand itu aku diet guys. Kenapa? Karena makanannya mahal dan aku nggak suka gitu. Muslim food di sana pun aku nggak suka. Aku nggak terlalu suka makanan Thailand kayak tom yum yang asam-asam, aku nggak suka. Terus aku juga nggak suka makanan India, makanan Arab aku kurang suka gitu. Nah pas aku makan di Chow Praya itu, Chow Praya Princess kalau nggak salah namanya, itu literally kayak gue lagi kondangan guys makanannya. Menurut aku enak banget sih, demi banget enak banget, kayak gue akhirnya bisa makan dengan tenang ya. Akhirnya aku bisa makan dengan tenang loh guys. Dan itu makanannya literally makanan kondangan Indonesia. Tapi kenapa harga 400 ribu, 1,5 jam aja. Kalau di Indo kan let's say kita dapat kayak buffet gitu, kaku, shaburi, kintan gitu ya, dapat daging. Di sana itu nggak ada dagingnya sama sekali, hanya ayam dan ikan.
dan udang gitu ya. Tapi kan yang kita beli bukan makanan ya guys, yang kita beli itu makan di atas kapal, dan itu tuh bener-bener di atas kapalnya bener-bener full music, dan itu amat sangat entertaining, dan ternyata penyanyi itu orang Indonesia. Wah, keren banget sih. Makanya menurut aku makan di atas kapal itu worth it sih. Aku bisa kasih lagi 1000/10. Hanya itu wisata di Thailand yang akan aku balik lagi untuk ngonten, untuk makan. Wah, kayak the best banget. Makan juga lengkap, ada kayak dessert, ada kayak mie. Basically Indonesian food lah kalau aku bisa bilang, karena menurut aku itu juga orang Indonesia deh. Terus aku nanya ke orang Australia di samping aku nanya, do you like this food? Terus katanya, oh I like it so much gitu. Terus aku bilang, oh iya enak banget, basically ini Indonesian food loh. Aku bisa makan di sini karena aku juga bisa makan makanan Thailand gitu. Satu hal yang bikin aku sakit perut waktu makan di dinner cruise Bangkok itu adalah makan, ini bukan makanan yang gak enak ya, orang-orang suka, tapi aku memang ternyata nggak bisa makan seafood, apalagi seafood mentah yang kayak udang, prawn gede banget gitu, itu kan mahal ya. Nggak bisa makan itu guys, tidak bisa, perut aku langsung melilit buek gitu, gitu, karena memang sakit perut. Aku minum ini guys, ini nggak di endorse ya, aku minum Entrostop untuk meredakan perut mulus aku. Oh my god. Terus juga aku bawa Promuan ini untuk meredakan sakit perut aku waktu di Bangkok guys. Kan enak banget ya, rasanya tuh kayak anggur gitu, tapi bisa bikin BAB lancar gitu ya. Nah kalau ini untuk nyetopin aku mulus gitu, karena literally ya besokannya aku flight jam 11 pagi guys. Masa iya malam-malam gue harus dealing dengan aku harus dealing dengan sakit perut. Akhirnya udah pas di sini. Enak banget buat mengatasi permasalahan sakit perut ya. Minuman juga enak banget, kayak langsung diminum dihabiskan. Karena anggur. Kalau ini juga favorit aku, karena dia ini untuk ngeredain sakit perut, tapi ini rasanya jambu, kayak minum jus rasa jambu gitu. Sumpah ya, enak banget. Aku pernah bikin video TikTok juga dan di Instagram pas aku salah makan di Thailand, akibat itu deh besok harus flight di Jakarta, aku minum Promuan ini gitu guys. Pokoknya kalau kalian keluar negeri itu ya, segala tolak angin, segala obat-obatan tuh harus sedia ya, atau kalian sakit. Dan kan kita nggak tahu ya obat di luar negeri itu cocok atau enggak sama dia, sama kita gitu, perut kita cocok atau tidak gitu. Aku minum ini dan ini pokoknya enak banget guys. Ini wajib banget kalian punya kalau di Indonesia juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngurusin badan, itu bisa juga kayak membuat pencernaan kalian tuh lebih lancar. Oke, segitu aja dulu tentang pengalaman aku selama dinner cruise di Bangkok. Kira-kira aku lagi yang belum aku sharing di sini, ataupun kalau kalian pengen ditanya-tanya boleh tanya di bawah, di kolom komentar di bawah. Nanti aku bisa bikinin videonya, atau aku bisa balas komen kalian. Dan jangan lupa subscribe, abis itu nyalain loncengnya. And see you guys on the next video. Bye bye.